paripurna akan ada pengesahan RUU, yaitu RUU Omnibus Law, dan itu sudah fix. Harapan untuk menuju kemajuan di masa yang akan datang akan diwujudkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mahasiswa dan buruh kembali bersatu. Reformasi Indonesia akan terulang. Mahasiswa nyatakan mosi tak percaya ke pemerintah dan DPR. Omnibus Law. DPR sahkan RUU Cipta Kerja, aliansi buruh ancam mogok nasional dan unjuk rasa serentak di puluhan kota. Kita dalam bahaya. Dia mengandung sejumlah kecacatan, kesalahan. Jadi dia hanya akan dipakai untuk melegitimasi tindakan sepihak. Terkait hal ini, KSPI menyayangkan pihak pemerintah dan juga DPR ini yang terus membahas rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, di mana telah terjadi PHK secara besar-besaran di beberapa wilayah. Terjadi ada 100.000 buruh yang tergabung di 57 perusahaan ini yang terjadi pemutusan hubungan kerja di perusahaan bersektor tekstil, dan 96.000 buruh yang dirumahkan. Dan masih ada lagi 15 perusahaan yang berproses dengan pemotongan pemutusan hubungan kerja ini. Dan jika aksi ini tidak didengar oleh pemerintah, KSPI meyakinkan pihaknya akan kembali turun dengan massa yang lebih banyak. Akan aksi yang sama. Kalau hari ini kita gagal, besok kita akan mau konsolidasi lebih banyak lagi, ribuan lagi datang ke gedung DPR untuk mungkin akan mogok nasional sementara. Ini baru tegas menolak Omnibus Law. Tenaga kerja yang sudah ada saja belum menjamin kesejahteraan buruh, apalagi dilebur, dan beberapa banyak hak normatif buruh yang dikurangi. Mengganggunya upah per jam, outsourcing dibebaskan, tenaga kerja asing bisa bebas masuk, sanksi pidana hak normatif kepada buruh dihapuskan, kemudian PHK akan bebas dilakukan oleh perusahaan, dan banyak lagi dampak-dampak akibat apabila Omnibus Law ini diterapkan, karena kita sudah tahu rancangan undang-undangnya sangat-sangat jauh dari undang-undang ketenagakerjaan yang sudah berlaku saat ini. FMN secara tegas menyatakan bahwa pelanggar hak asasi manusia, merampas hak demokrasi rakyat, yang menginjak-injak rakyat adalah rezim Jokowi. Dengan berbagai kebijakannya yang tadi sudah disampaikan, bahwa rezim Jokowi di periode pertama hingga hari ini terus memperlihatkan watak aslinya sebagai rezim yang anti terhadap rakyat. Terus memperlihatkan melalui kebijakan-kebijakannya bahwa rezim Jokowi terus merampas hak-hak demokratis rakyat. Ketika rezim Jokowi ingin merampas tanah rakyat di desa-desa, kampus yang dijadikan alat untuk menerbitkan hasil studi dan hasil kajian akademiknya untuk melegitimasi perampasan tersebut. Ketika rezim Jokowi ingin merampas upah buruh di Indonesia, kampus juga dijadikan alat untuk memproduksi dan melegitimasi hal tersebut. Itulah kenapa kemudian hari ini Front Mahasiswa Nasional di 26 kota yang ada di Indonesia melakukan aksi untuk menyampaikan seluruh persoalan rakyat dan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemuda mahasiswa untuk keluar dari belenggu yang dilahirkan oleh tindasan rezim Jokowi. Jokowi di berbagai forum, di berbagai tempat terus memberi ceramah, terus memberi pidato tentang kebersamaan, tentang keberagaman, tentang kesejahteraan rakyat, tentang pentingnya menjaga dan menjunjung tinggi Pancasila. Tapi faktanya, bagi FMN, Jokowi adalah aktor utama yang menginjak-injak Pancasila. Jokowi adalah aktor utama yang anti keberagaman, yang anti kebersamaan dan anti rakyat, kawan-kawan. Karena dengan perintah dan kebijakannya lah dia membunuh pemuda mahasiswa di bulan September dan Oktober kemarin, kawan-kawan. Karena dengan perintah dan kebijakannya lah dia merampas tanah kaum tani di pedesaan,
membunuh kaum tani, membunuh kelas buruh secara perlahan-lahan dengan kemiskinan. Apakah itu yang disebut dengan rezim Pancasilais? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, FMN juga ingin menyampaikan bahwa sudah waktunya seluruh rakyat dan pemuda mahasiswa menyatakan dengan tegas bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi rakyat Indonesia, bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi seluruh pemuda mahasiswa. Pak Ketua, berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi. Bentar, Pak Beni. Ini Pak, saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan tunggu kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Mahasiswa dan buruh kembali bersatu. Reformasi Indonesia akan terulang. Mahasiswa nyatakan mosi tak percaya ke pemerintah dan DPR. Omnibus Law. DPR sahkan RUU Cipta Kerja, Aliansi Buruh ancam mogok nasional dan unjuk rasa serentak di puluhan kota. Kita dalam bahaya. Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober sore walaupun terus mendapat penolakan dari berbagai kelompok buruh dan sejumlah pihak lain. 7 fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja dan beberapa diantaranya menerima dengan catatan, sementara 2 fraksi yaitu Partai Demokrat dan PKS menolaknya. Usai pembacaan pendapat fraksi-fraksi, sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melakukan aksi walkout atau meninggalkan ruangan. Keputusan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin siang menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna. Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU yang kontroversial ini dikebut. Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja telah diselesaikan Badan Legislasi DPR dan pemerintah pada Sabtu malam. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menyerukan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah karena segera meloloskan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. DPR berencana mengesahkan RUU Ciptaker pada 8 Oktober setelah menyelesaikan pembahasan di tingkat 1 atau tingkat Badan Legislasi Balik DPR Sabtu malam. Maka kami, Aliansi BEMSI menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia DPR. Bengkulu 4 Oktober pukul 20.00. Begitu kata Koordinator Pusat Aliansi BEMSI Remi Hastian melalui Instagram @BEMSI diunggah pada Minggu malam. Remi menyatakan mosi tidak percaya dilayangkan karena pemerintah telah melanggar pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengesahkan beragam RUU bermasalah termasuk Omnibus Law Cipta Kerja dalam waktu dekat. Ia menyebut keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja juga merampas hak hidup rakyat dan lingkungan. Padahal pemerintah dimanfaatkan dan diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga kedua aspek itu. Kemudian kata Remi, pemerintah dan DPR juga telah menindas hak rakyat dan melanggar pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah dan DPR juga dinilai gagal mengelola negara sesuai alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Remi,
Kesenjangan sosial antara masyarakat masih tinggi, sektor kesehatan juga masih lemah di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Selain itu, pemerintah serta DPR juga dinilai tidak mengutamakan pendidikan. Remi mengatakan pihaknya menyayangkan langkah DPR yang sepakat untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tingkat paripurna. Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya kini fokus menangani pandemi COVID-19. BEMSI, kata Remi, berencana menggelar aksi di depan gedung MPR DPR dalam waktu dekat. Remi menyatakan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasinya sampai RUU Cipta Kerja dibatalkan. Kita menyerukan masyarakat yang memiliki keresahan yang sama turut serta. Kita ambil hak kita. Kita menyerukan rakyat Indonesia turut serta bersama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR yang katanya mewakili rakyat. Begitulah ujar Remi. Dalam sambutannya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas mengatakan 7 fraksi di DPR menerima hasil panitia kerja dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan. Dia mengklaim pembahasan RUU tersebut dapat diakses publik karena disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Dalam pandangannya, perwakilan fraksi PDIP Andreas Edi Susetio menyatakan pihaknya menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada juga ditujukan fraksi Golkar Nurul Arifin mendukung pengesahan RUU tersebut. Diberi kesempatan, juru bicara fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan keberadaan RUU ini penting untuk menciptakan lapangan kerja. Pihaknya mengklaim sudah menyuarakan dan mengakomodasi kepentingan kelompok buruh dalam RUU tersebut. Taufik Basari, juru bicara fraksi Nasdem, menyatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU yang disebutnya dapat memudahkan berusaha dan perizinan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Diakuinya ada penolakan atas RUU ini dan Taufik mengklaim pihaknya sudah menerima dan mengakomodir sebagian masukan dari masyarakat. Dia mengklaim ada beberapa perbaikan setelah ada masukan dari masyarakat. Adapun juru bicara dari fraksi PKB Abdul Wahid menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Omnibus Law menjadi undang-undang dengan banyak catatan tanpa menjelaskan detailnya. Melalui juru bicaranya Ahmad Baidowi, fraksi P3 menyatakan pihaknya menerima RUU tersebut apalagi setelah ada perbaikan terhadap sejumlah klaster. Di antaranya masalah ketenaga kerjaan. Dia mengklaim sudah berusaha menjembatani antara kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha dengan memasukkan sejumlah usulan, di antaranya jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara dari fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Marwan C. Hasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena hak kaum pekerja dipinggirkan. Dia juga menilai keberatan RUU ini terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. Marwan juga mengklaim materi dalam RUU ini kurang transparan dan kurang melibatkan pekerja dan civil society. Senada dengan fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS melalui juru bicara Amin Aga juga menolak RUU Omnibus Law. Mereka menganggap RUU ini berpotensi adanya liberalisasi pendidikan serta berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia juga menyebut RUU ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah, tetapi tidak diimbangi oleh aspek pengawasan. Sementara, fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya mengatakan pihaknya menerima RUU tersebut dengan catatan. Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota di Indonesia sejak pekan lalu menyatakan akan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok buruh tersebut menyebut aksi selama 3 hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Mereka mendapat informasi RUU ini akan sedianya disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober. Dalam rapat panitia kerja DPR yang berlangsung pada Sabtu malam, 7 fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Adapun 2 fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS menyatakan menolak. Di sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja dan pelaku usaha UMKM. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada rapat paripurna. Hal ini karena di dalam RUU tersebut ada setidaknya 7 poin menyangkut ketenaga kerjaan merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Hal ini mengenai terancam dihapusnya skema upah minimum sektoral di tingkat kabupaten atau kota. Jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak di depan gedung DPR, DPRD, dan pemerintah daerah di 30 kota. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Ferry Amsar, yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tolak Omnibus Law, mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke
MK jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah. Sejauh pengamatannya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan selain ketenaga kerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang. Begitupun dalam pembentukannya, menurut Ferry, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Omnibus Law ini tidak dikenal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penggabungan, yang ada revisi untuk satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu. Dan saat ini ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. Sementara dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu malam, sebanyak 7 fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan belai tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. 7 fraksi yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujui. Sementara 2 partai lain yaitu Demokrat dan PKS menyatakan menolak. Sekretaris fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifah, mengatakan rapat yang berlangsung sepanjang maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah partainya menyatakan menolak RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, diantaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan kembali. Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI yang modal awalnya berasal dari APBN, sementara pemeriksaan penggunaan keuangan, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Adapun yang menyangkut ketenaga kerjaan seperti hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja. Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS. Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha dan 6 kali oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam RUU Cipta Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di kawasan ekonomi khusus atau KEK dan kawasan industri. Pemberlakuan upah minimum sektoral di tingkat kabupaten atau kota yang terancam hilang. Dia menjelaskan penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara kabupaten kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Selain itu, Ledia mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR bisa terjadi jika pemerintah menarik belai tersebut. Tapi hal itu katanya mustahil sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa sidang Oktober ini. Jika belai ini dibawa ke rapat paripurna DPR, maka hampir pasti disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada 2 fraksi yang menolak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan. Dia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki baru perekonomian global. Terkait ketenaga kerjaan, Erlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sedangkan mekanisme PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil. Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha. Pengusaha juga akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah. Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu. RUU Cipta Kerja ini terdiri dalam 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. 11 klaster dalam RUU ini ialah menyederhanakan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudian, terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah menyerahkan draft dan surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak awal RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh hingga mahasiswa.